Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Salam. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Ini di situasinya di pertemuan terdapat rumor dengan wartawan dan kepala DPR, kepala dinas, petugas surveillance provinsi dan petugas surveillance kota. Dimanapun kelompok 3, saya sendiri dengan Azia berperan sebagai wartawan dari TV2, Pak Nafrin berperan sebagai anggota DPRD, Pak Yunus sebagai kepala dinas, Pak Adlin sebagai Kabak Kesra, terus Bu Maina sebagai Kabit PJ Surveillance Provinsi, dan Mbak Noike sebagai surveillance kota. Situasinya para wartawan mendengar rumor tentang kenaikan kasus di Provinsi Sungai Jernih, adanya peningkatan kasus difteri, sehingga rumor di masyarakat banyak mempertanyakan karena berbagai macam elemen kesehatan turun ke daerah tersebut untuk melakukan penyelidikan epidemiologi, terus dan melakukan pemberian obat-obat pencegahan dari kontak erat dari pasien-pasiennya. Terus dan akan direncanakan akan melakukan imunisasi ulang. Kita mulai perannya di situasi wartawan mempertanyakan tentang rumor tersebut kepada anggota DPRD. Selamat pagi Bapak. Saya dari wartawan TV2. Ini mempertanyakan nih di daerah kami, kok banyak sekali orang tua mengeluhkan adanya pemberian obat untuk mencegah adanya penyakit difteri. Kami harus mempertanyakan ke siapa karena belum ada yang statement atau belum ada yang memberitahukan tentang apa penyakitnya. Boleh tahu nggak itu ada penyakit tentang apa itu, Pak? Terima kasih Ibu Dr. Nazia dari wartawan Metro. Ini mitra kerja kita. Kalau nggak ada wartawan, pers kita tidak bisa buat apa-apa ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekilas dari Ibu Kepala Dinas atau Bapak Perwakilan Kesra, saya mau minta sekilas gambaran situasi difteri di wilayah kerja kita. Mulai dari berapa jumlah KLB atau data-data yang telah kita input, gimana pencapaian imunisasinya. Silakan, boleh Ibu Kepala Dinas atau Bapak Kesra, saya tunggu. Dari Ibu Kepala Dinas dulu mungkin Pak, nanti kami melanjutkan terkait kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang akan kita lanjutkan nanti Pak. Sekilas gambaran difteri di daerah kita ini, wartawan sudah mewanti-wanti daerah kita ini sudah dikatakan sudah bisa kategori merah nih. Ini wartawan ini orang yang terdepan kalau untuk data dia terdepan nih. Silakan Ibu Kepala Dinas. Mungkin perannya Pak Yunus nih, Bapak Kepala Dinas. Pak. Oke, maaf Bapak Dewan. Pak Kadis ya, bukan Ibu ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan dan Ibu wartawan dan dari kabupaten. Mungkin di sini memang ada rumor ada peningkatan kasus di Sungai Jernih. Memang itu wilayah Batam sangat terpencil Pak ya. Bapak mungkin tahu juga menyeberang ke sana itu mungkin agak sulit. Jadi jangankan memang kota Batam, tapi masih ada pulau-pulau terpencil yang harus terjangkau. Memang wilayah kerja dinas kesehatan Batam, Kepri ini banyak pulau yang kecil ya, kita harus tahu juga itu. Tapi sebenarnya bukan tidak tercapai sasaran karena masyarakat itu masih juga belum yakin dengan imunisasi tersebut. Tapi di sini kami di petugas kesehatan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk
tidak terjadi hal seperti itu. Ya, memang rumor itu bisa aja mungkin di wartawan pandai ya tuh, biasa tuh bisnis. Wartawannya mudah nanti ini bukan isu yang terbesar. Mudah kita bisa tangani wartawan yang dibesar-besarkan ini karena mungkin miskomunikasi dah. Ya, mungkin nanti kita akan langsung kebetulan sini ada petugas lapangan, ada petugas yang ada di kabupaten, kita akan mengupas langsung berapa peningkatan kasus yang terjadi di wilayah Sungai Jernih itu. Nah, memang itu kendala bagi petugas kami, dia harus menyeberang pakai boat itu, apalagi kalau musim angin itu banyak hal yang kita itu. Sebenarnya masyarakat itu proaktif, tapi ada beberapa masyarakat yang masih tidak bisa dari motivasi manapun, tetap tidak ada satu gate untuk imunisasi tersebut. Tapi lebih lanjut nanti dari kabupaten kota atau dari puskesmas nanti yang sudah turun lapangan langsung akan itu kasus, cuma kita tidak tinggi, mungkin suspek itu ada 10 ya suspek, tapi hasil pemeriksaan itu kita cuma ada 3 yang positif, tapi sudah ditangani dengan cepat dalam 24 jam. Kita sudah ditangani oleh para ahli di Kota Batam, itu sudah ditangani semua. Tapi nanti mudah-mudahan ada Pak Dewan, kami mohon dukungan kuat seperti transportasi, kegiatan-kegiatan di Puskesmas, mohon dikucurkan anggaran-anggarannya. Kami siap untuk memfasilitasi tetap tugas kami di lapangan. Mungkin itu dulu Pak Dewan, mungkin nanti petugas kami akan menjelaskan yang detailnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas. Kira-kira saya mau tanya lagi, saya inginnya kalau data valid yang saya dapat, saya akan berusaha sebenarnya mungkin untuk menunjukkan dana sebanyak-banyaknya. Tapi saya butuh dana. Jadi Pak Kepala Dinas, saya tanya lagi sedikit. Kira-kira pencapaian imunisasi gimana di situ, Pak? Kita memang target 100%. Tapi karena ada masyarakat itu yang memahaminya agak beda dengan yang lain-lain itu masih kita antara 80% lebih, hampir 90%. Nah itu ada yang agak susah. Berapa masyarakat itu, berapa keluarga masyarakat yang agak susah diajak kompromi itu, masih tertutup tentang imunisasi. Tapi kami nanti berusaha tentang pendekatan-pendekatan pada pemuka masyarakat tempat. Terima kasih Pak Kepala Dinas, tetap semangat. Saya harapkan edukasi yang lain tetap dioptimalkan lagi Bapak ya. Oke, siap. Mungkin dari Bapak Kesra ada tambahan atau gimana? Sedikit mendiskusikan ini, berkebetulan ada Pak Kadis juga, ada Pak Ketua Dewan, dan rekan-rekan petugas lapangan kita kan. Harapannya nanti sampailah ke meja Kabak Kesra, laporan dan microplanningnya itu yang lebih penting. Ya. Hal-hal apa yang akan kita tanggulangi ke depannya terkait kasus-kasus ini, bicara tadi katanya rumor kan begitu kan. Setelah ditelusuri memang ada, namun sudah ditanggulangi dengan cepat, bahkan 1 kali 24 jam. Terima kasih itu untuk Pak Yunus ya, Kepala Dinas dan jajarannya. Harapannya dengan adanya microplanning yang kita pegang, nanti kita di Kesra bisa mendiskusikan dengan Dewan di rapat-rapat tertentu untuk anggaran-anggaran dan alokasi yang sekiranya nanti Dewan juga dapat mendukung penuh ya, begitu ya Pak Dewan ya? Betul. Terkait untuk penanggulangan kesehatan di wilayah kita ini. Tentu harapan kita tidak terjadi KLB seperti itu ya. Begitu juga untuk wartawan, terima kasih peran aktifnya. Namun harapannya informasi ini tidak sepihak, namun diambil lagi atau digali lagi ke pihak-pihak terkait agar informasi-informasi yang disajikan Tipiku ini benar-benar informasi yang sebenar-benarnya, sehingga masyarakat tidak menjadi was-was. Kalaupun ada kasusnya, bicarakan saja ada kasusnya, namun jangan juga ditutupi apa yang disampaikan oleh Pak Yunus tadi, Pak Kadis tadi ya, bahwasanya luar biasanya penanganan ini telah dilakukan tim bahkan 1 kali 24 jam. Untuk wartawan itu juga jangan lupa dilaporkan. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih. Tambahnya Pak Kesra, sekali lagi sebagai mitra kerja,
di Komisi 3 bidang Kesra yang kita bermitra dengan kesehatan salah satunya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya berharap kepada rekan-rekan pers khususnya Ibu Dokter ini akrab sekali dengan kita di Dewan. Tolong jangan ditutupi data-datanya, Bu. Karena salah satu saya juga bisa tahu dengan kondisi risiko itu adalah pemberitaan yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi saya mengharapkan Bu Dokter sebagai rekan kerja media pers jangan ditutupi berita ini. Sampaikan aja semuanya apa adanya sesuai dengan data ya. Pak, boleh tanya lagi Pak? Ya, terima kasih. Saya mau tanya Pak, rumor di masyarakat tuh ada yang turun-turun petugas yang turun tuh Pak, boleh dikonfirmasi dengan petugasnya katanya dari kota dan dari provinsi tuh Pak, terkait akan dilaksanakannya ORI apa sih imunisasi ulang ya Pak namanya tuh ORI gitu Pak. Usia tambahan. Boleh dijelaskan Pak, mungkin petugas dari provinsi atau dari kabupatennya boleh Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dokter. Memang KLB difteri ini sudah terjadi dan kita mengharapkan teman-teman mitra kerja kita Dinas Kesehatan ini salah satu upaya kita adalah ORI ya, outbreaks imunisasi. Ini adalah imunisasi tambahan dan ini kita tidak bisa ditawar-tawar lagi ya, kita laksanakan untuk memutus mata rantai penularan karena kita ingin menyelamatkan nyawa masyarakat, bukan yang terkena dampak aja, semuanya harus kita selamatkan. Sekurang-kurangnya kita mengambil cakupan di kecamatan, kalau nggak sanggup kita di kabupaten, kita di kecamatan aja gitu. Jadi saya harapkan kesiapan dari Dinas Kesehatan tentunya kolaborasi dengan Kepakesra untuk menyiapkan langkah-langkah untuk kita imunisasi tambahan, yaitu salah satunya ORI. Siap, Pak Kepala Dinas, Pak Kabak Kesra? Siap. Ya, Pak. Saya menampung, selagi ada data akurat, saya akan mengusahakan mengucurkan dana seoptimal mungkin. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak, kita akan berdosa nih. Siap ya? Ya. Ya. Oke. Siap Pak, ini udah dekat-dekat pemilu nih Pak. Kalau bisa agak cepat nih Pak, dihajar nih Pak. Oke Pak. Pilih aja yang terbaik ya. Terima kasih. Pakai Kesra pilih aja yang terbaik. Siap Pak. Jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih Pak anggota Dewan. Terima kasih. Ya, ada tambah lagi? Di sini ada 5 orang nih Pak. Mungkin Mbak Noike, ibu yang satunya lagi tuh perempuannya belum ngomong Pak, boleh Pak? Mana tahu ada yang mau disampaikan, biar kami sampaikan ke masyarakat Pak. Lanjut dari pihak surveillance-nya juga ini biar terang benderang. Oh ya, ada surveillance ya. Saya sedikit banyak menguasai juga nih surveillance karena saya di kesehatan, tentu saya juga saya dulu di Komisi 3. Dulu saya pernah di kesehatan, jadi saya terpilih di anggota dewan, saya paham juga dengan surveillance. Ya, ada informasi dari rekan-rekan surveillance? Silakan. Oh, ini waktunya udah habis ya? Ini bisa 1 jaman 2 jam nih kita role play nih. Baik Pak, perkenalkan saya Noike, penanggung jawab surveillance di Kabupaten silakan. Kota. Memang dari rumor yang kita terima di provinsi Sungai Jernih ini memang mendapatkan suspek difteri sebanyak 10 kasus dan sudah dilakukan tracing langsung ke tracing ke tempat kejadian dan kami turun bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Provinsi juga sudah turun dan penanggung jawab surveillance di Puskesmas. Di sini kita sudah melakukan pengendalian epidemiologi dari suspek yang kita terima, dari rumor yang kita terima, dan sudah kita lakukan pengambilan sampel yang bergejala, dan sampel tersebut sudah akan kita kirimkan nanti ke Dinas Provinsi, di mana Dinas Provinsi nanti akan mengirimkan sampel tersebut ke laboratorium rujukan di Jakarta, dan di mana sistem pelaporan kita dari surveillance Puskesmas maupun Dinas Kesehatan
sudah melengkapi format W1 atau form difteri 1. Di situ juga sudah dilaporkan dengan belangko pengiriman sampel sampel difteri yang difteri F4 ke Jakarta, bahkan pencatatan pelaporan dashboard difteri tersebut, di mana hasil penyelidikan epidemiologi kami tersebut, dari 10 suspek itu rata-rata memang di wilayah tersebut untuk imunisasinya tidak lengkap, hanya sebatas dia di imunisasi DL aja. Ada yang beberapa dari 10% itu cuma terdapat 5 imunisasi IDL yang untuk tahap lanjut untuk 24 bulan selanjutnya itu tidak mendapatkan imunisasi karena kebanyakan orang tua sudah menganggap udah imunisasi lengkap itu udah nggak ada lagi perlu. Intinya imunisasi kekebalan tubuh si anak sudah ada gitu Pak. Jadi di mana suspek kita yang kita ambil sampel ini memang tidak mendapatkan sama sekali imunisasi. Itu Pak. Terus untuk pengendalian kita di lapangan untuk kontak erat si pasien, bahkan sudah kita memberikan antibiotik profilaksis selama 2 hari, Pak. Sekian dari Mas, itu aja, Pak. Terima kasih, Bu Dr. Nazia dari Pers ya. Ada lagi satu, Pak. Ada lagi satu. Ya? Ada beberapa yang 3 anak tadi yang kata Kak Kadis itu kayaknya dia disuntik itu, Pak. Suntik apa itu ya Pak? Katanya sih anti serum. Ini mungkin dari kendala di lapangan, kebanyakan yang suntik ini, Bu Dr. Nazia, ada kala orang tuanya itu merasa anaknya ini demamnya cepat itu daripada dikasih oral buat tetes. Jadi itu salah satu mitosnya gitu kan. Tapi dari rekan-rekan kita di lapangan, kita tetap komit. Kita tetap komit untuk melaksanakan pencapaian cakupan imunisasi. Walaupun ada beberapa anak yang tidak mau diulang lagi imunisasinya, tapi kita tetap mengedukasi agar mereka mau lagi. Dan di sini saya menekan kita tetap komitmen dengan penguatan surveillance epidemiologi, penyakit imunisasi, khususnya difteri, dan apapun di daerah ini yang menyangkut dengan anggaran, selagi ada datanya valid, saya di anggota Dewan akan mengusahakan menyediakan dana seoptimal mungkin. Itu kira-kira Bu Dr. Nazia. Oke Pak, terima kasih ya Pak, terima kasih semuanya. Sama-sama Bu Dr. Nazia. Dia akan menyampaikan informasi-informasi untuk ke masyarakat supaya tidak ada lagi rumor-rumor yang berita-berita hoax yang menyebar. Terima kasih. Demikianlah dari kelompok 3 tentang berperan komunikasi resiko pengendalian difteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan kami dari kelompok 3. Ini di situasinya di pertemuan terdapat rumor dengan wartawan dan kepala DPR, kepala dinas, petugas surveillance provinsi dan petugas surveillance kota. Dimanapun kelompok 3, saya sendiri Dr. Nazia berperan sebagai wartawan dari TV2, Pak Nafin berperan sebagai kepala anggota DPRD, Pak Yunus sebagai kepala dinas, Pak Adlin sebagai kepala Kabak Kesra, terus Bu Maina sebagai Kabit PJ Surveillance Provinsi, dan Mbak Noike sebagai Surveillance Kota. Situasinya para wartawan mendengar rumor tentang kenaikan kasus di Provinsi Sungai Jernih, adanya peningkatan kasus difteri, sehingga rumor di masyarakat banyak mempertanyakan karena berbagai macam elemen kesehatan turun ke daerah tersebut untuk
melakukan penyelidikan epidemiologi, terus dan melakukan pemberian obat-obat pencegahan dari kontak erat dari pasien-pasiennya. Terus dan akan direncanakan akan melakukan imunisasi ulang. Kita mulai perannya di situasi wartawan mempertanyakan tentang rumor tersebut kepada anggota DPRD. Selamat pagi Bapak, saya dari wartawan TV itu ingin mempertanyakan nih di daerah kami kok banyak sekali orang tua mengeluhkan adanya pemberian obat untuk mencegah adanya penyakit difteri. Kami harus mempertanyakan ke siapa karena